Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Haryanti. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Semarang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait pembelajaran ekonomi digital, yaitu mengenai perusahaan yang menghadapi masalah ekonomi digital. Selanjutnya, dalam pendahuluan ini, pada perubahan teknologi digital itu menyebabkan proses manajerial yang berbeda dari yang sebelumnya, seperti pemetaan strategi digital, peningkatan pengelolaan data dan analisis, peningkatan digitalisasi proses bisnis, dan peningkatan kolaborasi digital. Maka seorang manajer harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi digital dengan peningkatan kemampuan diri atau upskilling for digital, yang mana pada permasalahan manajerial di era digital ini itu dapat mengetahui dan mengatur, mengelola, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam operasi digital yang dilakukan dalam sebuah organisasi yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang dapat berubah dengan cepat. Salah satu hal yang menarik untuk dilakukan di ekonomi digital ini itu pada bagaimana cara mengatasi solusi dan mengatasi permasalahan ekonomi digital, yang mana masalah ekonomi digital menjadi suatu perbedaan antara wilayah yang memiliki akses ke teknologi digital, bagaimana mengurangi biaya teknologi digital, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mengurangi kerugian akibat ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik. Terus, permasalahan manajerial ekonomi dan agroindustri itu meliputi bagaimana cara mengoptimalkan produktivitas, efisiensi biaya, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan kualitas produk. Hal ini juga termasuk cara meningkatkan pemahaman tentang pasar, strategi pemasaran, dan pengembangan teknologi yang tepat untuk meningkatkan kinerja agroindustri. Masalah lain yang harus ditangani termasuk ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, konflik antar pemangku kepentingan, dan isu lingkungan dan sosial. Selanjutnya, pada landasan teori ini secara umum pada tema yang membahas tentang ekonomi digital, permasalahan ekonomi digital, yaitu di Indonesia sendiri secara umum industri kreatif itu terbagi menjadi 16 sektor. Ke-16 sektor tersebut itu meliputi aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kria, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ke-16 subsektor tersebut dapat mengembangkan dari pembagian sebelumnya yang hanya 14 sektor, yang mana itu ekonomi kreatif di Indonesia itu memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Ini salah satunya bisa meningkatkan ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2016, pada sektor ekonomi kreatif itu bisa menyumbangkan sekitar 922 triliun atau 7,4% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2016. Terus penyumbang kontribusi terbesar adalah subsektor kuliner. Terus dilanjut fashion dan kria yang menyumbang sekitar 75% dari keseluruhan angka. Angka ini itu menunjukkan besarnya peran ekonomi kreatif terhadap PDB yang semakin meningkat dan berperan penting untuk meningkatkan taraf hidup para pelaku ekonomi kreatif.
jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ekonomi kreatif yang pada tahun 2016 itu sekitar 16,9 juta atau 14,27% dari total jumlah tenaga kerja nasional sejumlah 11,8,4 juta tenaga kerja. Selain penyumbang kontribusi terhadap perekonomian, ekonomi kreatif juga berperan penting untuk melestarikan berbagai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, memanfaatkan material lokal, memperkuat toleransi, dan meningkatkan pengembangan kreativitas penduduk di sebuah wilayah. Selanjutnya pada pembahasan terkait permasalahan ekonomi digital, yaitu yang pertama ada PT Garuda Indonesia. Kita tahu Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan di Indonesia yang memiliki konsep sebagai full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia atau regional Asia Tenggara, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, Australia, serta Eropa atau Belanda. Sebagai pelopor maskapai nasional yang didirikan pada tahun 1949, Garuda Indonesia itu menambahkan kembali tagline The Airline of Indonesia sebagai penanda kepeloporan dan identitas maskapai pembawa bendera bangsa berkarir di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin ketat baik di tingkat nasional dan penerbangan yang di tingkat internasional. Dengan tagline ini itu Garuda Indonesia semakin memantapkan posisi menuju maskapai kelas dunia. Selanjutnya pada ini solusi dan cara mengatasi pada PT Garuda Indonesia terhadap permasalahan ekonomi digital, yaitu pertama, kita harus tahu menunjukkan lemahnya manajemen krisis maskapai tersebut. Jika ditelusuri, masalah utama yang dialami Garuda Indonesia itu terletak pada buruknya manajemen komunikasi publik. Yang kedua, ketidakmampuan mengelola krisis yang skalanya cukup kecil atau produk yang kurang sempurna, menyebabkan maskapai ini mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat rentetan krisis setelahnya. Seandainya saja pihak Garuda Indonesia mengakui kekurangan mereka perihal menu yang ditulis tangan, terus meminta maaf ke publik dan berjanji untuk membenahinya di kemudian hari, resistensi publik tidak semasif sekarang dan citra mereka tetap dinilai baik di mata publik. Ke depan, manajemen Garuda Indonesia perlu membenahi cara baik komunikasi publik mereka, terutama ketika menghadapi krisis yang berkaitan dengan media relasi. Nah, selanjutnya pada perusahaan yang kedua itu pada PT Telkom Indonesia. Kita tahu bahwa PT Telkom Indonesia atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk itu merupakan salah satu anak perusahaan BUMN, yaitu Telkom Indonesia Tbk, yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan dan managed service infrastruktur jaringan. Seperti dikutip dari website Telkom Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk itu merupakan salah satu BUMN yang membidangi jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi beserta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Sebesar 52,9%, saham Telkom dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sisanya sebesar 41,91% dikuasai oleh publik. Biasanya Telkom itu disingkat dengan TLKM, merupakan kode saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan di New York Stock Exchange atau NYSE diberi kode TLK, itu pada kode saham Telkom.
Selanjutnya pada solusi dan cara mengatasi ekonomi digital pada PT Telkom Indonesia itu yang pertama, solusi untuk mengatasi terjadinya krisis pada Telkom Indonesia TBK itu terjadi krisis komunikasi, bisa menjadi penghambat saluran komunikasi yang ada di perusahaan. Misalnya itu macetnya saluran komunikasi menimbulkan berbagai dampak yang bisa menyebabkan sebuah persoalan menjadi kompleks. Karena saluran komunikasi sendiri merupakan jalan di mana perputaran informasi berjalan, khususnya pada saat sosialisasi mekanisme kerja baru yang dilakukan oleh tim leader asuransi atau PT Telkom Aset Jakarta Selatan, dan juga komunikasi antara agen Helspek dengan pelanggan. Apabila saluran komunikasi itu macet, maka dapat diprediksi akan ada terjadinya bencana miskomunikasi dalam perusahaan yang berdampak terjadinya krisis seperti halnya PT Telkom Aset Jakarta Selatan. Adapun langkah yang dilakukan untuk upaya PT Telkom Akses Jakarta Selatan itu bisa menangani lonjakan satu tiket laporan keuangan IndiHome adalah dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan service quality management dan prediksi permasalahan, serta dengan pendampingan Helspek sebagai ujung tombak bagi komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga, pada perusahaan yang menangani ekonomi digital itu adalah PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk, atau yang lebih dikenal dengan nama Indofood, merupakan produsen bagi berbagai jenis makanan dan minuman yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pamanjaya Inti Kusuma. Kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tanggal 5 Februari 1994. PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri pada suatu makanan, sebuah makanan. Terus cara mengatasi masalah ekonomi digital pada PT Indofood JBP Sukses Makmur ini adalah dalam mengatasi ekonomi digital dengan beberapa strategi yang digunakan, yaitu bisa menggunakan jalan suatu bisnis atau perusahaan dengan cara pertama, strategi pengembangan sumber daya manusia pada PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk, yaitu berupa latihan dan training upskill secara rutin untuk meningkatkan kompetensi keahlian karyawan serta motivasi kerja karyawan. Yang kedua, metode pelatihan yang dilakukan pada PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk yaitu dengan on the job training dan off the job training, memberikan pelatihan sesuai dengan job desk-nya. Terus tiga, dengan cara adanya strategi pengembangan sumber daya manusia pada PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk yaitu seluruh karyawan mengalami peningkatan kinerja dan memberikan motivasi kerja yang baik. Nah, pada ini penutup dengan adanya pembahasan terkait permasalahan ekonomi digital pada 3 perusahaan ini, itu harapan yang muncul dari dalam diri seorang manajer maupun untuk menghadapi era digital pada PT Garuda, terus PT Telkom Persero, dan PT Indofood ini itu dapat mengembangkan cara pola pikir, bagaimana cara berpikir kritis untuk bertahan di era digital ini. Kedua, harapan yang muncul di dalam diri seorang karyawan dalam menghadapi era digital itu dapat
dapat menciptakan cara berinovatif dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendorong ekonominya. Selain itu, harapan yang muncul dari dalam diri seorang manajer menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Manajer harus mempunyai rencana untuk organisasinya atau membuat proyek perbaikan dan peningkatan kualitas pada produksi, pelayanan maupun profesionalannya. Terus untuk tujuan harapan yang muncul dari dalam diri seorang karyawan juga bisa menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan diadakannya aplikasi checklist digital. Karyawan tidak perlu mencari laporan, ditemukan laporan lainnya. Itu sebagai keseluruhan penutup di permasalahan bagaimana cara mengatasi permasalahan ekonomi digital pada 3 perusahaan tersebut. Nah, ini ada daftar pustaka dari beberapa mengutip dari bagaimana cara mengatasi ekonomi digital di 3 perusahaan tersebut. Itu ada jurnal dari Anjani, terus ada Leliana Susilowati, Nugroho MT 2019, Safitri 2023, terus Sayekti 2018, Anjani Yumel Dasari 2022, terus ada Eviana Susilowati tahun 2020 dan seterusnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan share. Terima kasih.